Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Dr. Arisanti Irawati Marhabang Mars, memaparkan laporan proyek perubahan yang berjudul Kompas RSKD, penguatan sistem komunikasi pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Kompas RSKD merupakan sebuah inovasi untuk memperkuat komunikasi dalam pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan memiliki lebih dari 2.000 pegawai dan 567 tempat tidur. Dengan volume pelayanan yang besar, komunikasi menjadi salah satu aspek paling krusial dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Melalui proyek perubahan Kompas RSKD, kami memperkuat sistem komunikasi pelayanan pasien secara lebih menyeluruh, mulai dari komunikasi antar tenaga kesehatan, komunikasi dengan pasien dan keluarga, hingga penanganan komplain. Semua ini kami bangun berdasarkan nilai RSKD pasti, profesional, akuntabel, santun, transparan, dan informatif. Milestone jangka pendek dalam proyek perubahan ini dimulai di bulan Oktober hingga November 2025, yaitu 1. Terbentuknya tim komunikasi krisis. 2. Tersedianya pedoman komunikasi pelayanan pasien dan SOP terkait komunikasi, yaitu SOP komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga, SOP komunikasi antar PPA, SOP komunikasi krisis, SOP manajemen service excellent, dan SOP penanganan pengaduan. 3. Terselenggaranya pelatihan komunikasi efektif bagi PPA atau profesional pemberi asuhan. 4. Tersedianya media komunikasi Kompas RSKD. Dan yang kelima, terlaksananya survei singkat pasca layanan di unit prioritas, yaitu IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu rapat pembentukan tim komunikasi krisis, membuat SK tim komunikasi krisis, melakukan benchmarking ke Rumah Sakit Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pada tanggal 23 Oktober 2025. Pelatihan komunikasi efektif dan handling komplain diselenggarakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan John Robert Power Human Resources Development. Kegiatan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2025. Kami juga melakukan rapat penyusunan pedoman komunikasi pelayanan pasien dan SOP yang terkait dengan komunikasi serta handling komplain. Pembentukan pedoman komunikasi pelayanan pasien dan SOP komunikasi, menyusun dokumen pelatihan komunikasi efektif bagi PPA, meliputi TOR pelatihan, SK tim pelatih, jadwal pelatihan, dan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan pada PPA dan non-PPA. Pelatihan dilakukan pada tanggal 11 dan 12 November 2025. Kegiatan untuk penyediaan media komunikasi Kompas RSKD dengan melakukan rapat koordinasi dengan tim IT rumah sakit, menyusun rancangan kanal media Kompas RSKD, membuat SK pemberlakuan media komunikasi Kompas RSKD, dan melakukan launching kanal media komunikasi Kompas RSKD. Launching ini dilakukan pada tanggal 13 November 2025 bersamaan dengan kegiatan forum konsultasi publik. Sosialisasi ke masyarakat juga telah dilakukan saat mengikuti perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-61 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tanggal 23 November dan juga melalui media Instagram, website rumah sakit, dan media koran ataupun ditampilkan di Videotron rumah sakit. Untuk menilai respon pasien dan keluarga terhadap pelayanan rumah sakit, kami telah membuat survei kepuasan singkat pasca layanan di unit prioritas, yaitu instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, dan instalasi rawat inap. Kami juga telah melaksanakan survei persepsi kualitas pelayanan publik yang melibatkan pihak eksternal, yaitu Universitas Balikpapan. Survei berlangsung mulai dari tanggal 10 sampai 14 November 2025 dengan nilai indeks persepsi kualitas pelayanan publik yaitu 98,319%, masuk kategori sangat baik. Selain itu, kami juga mengadakan forum pertemuan bahas pengaduan yang dihadiri oleh Direksi Rumah Sakit, Kepala Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, dan Rawat Inap.
tim komunikasi krisis, humas, dan dengan unit medical check-up yang pada kesempatan ini sebagai pihak terlapor pada tanggal 27 November 2025. Untuk menguji kesiapan tim manajemen krisis dan SOP komunikasi krisis, rumah sakit mengadakan simulasi YOLO Code disertai dengan kondisi Blue Code pada tanggal 26 November 2005. Selain itu, kami juga mengikuti kegiatan tabletop exercise penanganan kedaruratan kesehatan dari wilayah laut yang diselenggarakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Balikpapan berlokasi di Pelabuhan Khusus Kaltim Karyangau Terminal pada tanggal 14 Oktober 2025. Tim ambulan medik juga mengikuti simulasi evakuasi pasien kecelakaan pesawat di Bandara Sams Pinggan Balikpapan untuk menguji SOP, fasilitas, SDM, koordinasi, dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Untuk keberlanjutan proper telah dilakukan 1. Penyusunan jadwal pelatihan berkelanjutan bagi PPA setiap bulan. 2. Penandatanganan komitmen melakukan replikasi ke RSUD AW Syahrani Samarinda dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam pada tanggal 28 November 2025. Yang ketiga, melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan juga perjanjian kerjasama untuk replikasi inovasi Kompas RSKD dengan RSUD Beriman Balikpapan pada tanggal 28 November 2025. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari stakeholder dalam kegiatan proyek perubahan ini. Saya Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh Dr. Arisanti Irawati Marhabang. Saya Dr. Jaya Mualimin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, mendukung program proyek perubahan dari Dr. Arisanti Irawati Marhabang Mars. Saya Auliati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Dr. Arisanti Mars dengan judul Kompas RSKD. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan dengan mengintegrasikan komunikasi sehingga mempercepat alur informasi. Saya Edi Ilmi, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, mendukung proyek perubahan terkait penguatan sistem komunikasi pelayanan pasien di Rumah Sakit RSUD Dr. Kanyoso. Energi pelayanan menuju rumah sakit andalan. Perkenalkan, saya Yulistiana Rita Kurniawati. Di sini pelayanannya bagus, mulai dari dokternya, perawatnya, cleaning service, sampai ke pramusajinya semua ramah. Saya selaku orang tua dari Glory merasa bahwa pelayanan di sini sangat baik sekali. Nah, harapan saya untuk secara umum untuk Rumah Sakit Kanujoso pertahankan pelayanan yang baik ini. Saya Nurul Diana. Untuk pelayanan di rumah sakit ini selama saya menjalani kemo cukup baik dan bahkan baik sekali. Dokter dan perawatnya juga ramah. Setiap menjelaskan penyakit dan pengobatannya sangat mendetail. Lanjutkan deh semuanya, dilanjutkan. Setiap kali survei kode QR di situ saya tuh selalu bilang lanjutkan, pertahankan, lanjutkan. RSKD siap tanggap rencana. RSKD pasti profesional, akuntabel, santun, transparan, dan informatif. RSKD siap melayani dengan hati. Mari bersama kita wujudkan komunikasi yang lebih baik demi pelayanan yang lebih bermakna. Kompas RSKD, menyatu dalam komunikasi, melayani dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.